Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perkataan-Mu, firman-Mu yang menghibur setiap kami, menguatkan setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Dan hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Jadilah Tenang. Sama-sama katakan dengan saya, jadilah tenang. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan katakan jelas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam kehidupan setiap kita tidak ada yang abadi. Pasti semuanya akan ada yang namanya ending, akan ada yang namanya akhir. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan dengan jelas, kuasai diri kita dan jadilah tenang. Sekali lagi, kuasai diri kita dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa menguasai diri kita nggak akan bisa berdoa. Coba bayangkan, kalau kita habis marah-marah, kita habis ngamuk, mungkin kita habis marah-marah sama istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, atau mungkin sama rekan kerja kita lagi marah, dan kita mau berdoa, kira-kira bisa nggak kita berdoa? Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang, jadilah tenang. Kuasai diri kita. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak akan bisa berdoa. Berdoa bicara tentang fokus kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain ditulis begini, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hendaklah jernih pikiranmu. Sama-sama katakan dengan saya, jernih pikiranmu dan selalu sadar untuk berdoa. Saudara kan terkasih Tuhan Yesus, firman Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita untuk kita punya pikiran yang jernih, punya pikiran yang bersih, supaya setiap kita bisa sungguh-sungguh berdoa, di mana kita fokus menghampiri Tuhan. Jangan pikiran kita diisi dengan hal-hal duniawi, diisi dengan hal-hal yang namanya ketakutan, kecemasan, berita-berita yang gak bagus. Kita masukin semua di pikiran kita dan kita pikirin terus. Dan pada akhirnya itu menjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita diingatkan bahwa segala sesuatu akan ada masanya, akan ada endingnya. Oleh sebab itu kita harus bisa menguasai diri kita dimanapun saudara dan saya berada. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahati setiap kita. Ada orang-orang yang berkata-kata jahat tentang kita. Ada orang-orang yang akan mungkin meresain kita. Tapi bagaimana dengan setiap kita? Apakah setiap kita terganggu dengan yang namanya orang-orang yang ngomongin setiap kita? Dengan orang-orang yang menjahati setiap kita? Apakah kita terganggu sehingga kita pikirin terus? Kita pikirin terus omongannya dia. Sesungguhnya orang yang pikirin apa yang orang lemparkan kata-kata kepada setiap kita, sesungguhnya kita sedang hidup di dalam kerapuhan. Makanya orang jadi akan gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, baperan. Karena apa? Karena hidupnya tidak dikuasai oleh perkataan Tuhan. Kalau saudara mau tenang, kalau saudara mau hidup, saudara bisa menguasai diri saudara, saudara harus hidup terkoneksi dengan firman Tuhan, supaya setiap kita tetap tenang.
Tenang di sini bukan bicara tentang yang namanya keadaan setiap kita. Tenang bicara tentang yang namanya pikiran setiap kita, apa yang ada di dalam setiap kita. Kalau dalaman setiap kita tenang, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang sedang menerpa kehidupan kita, masalah, persoalan, badai kehidupan akan menerjang setiap kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, apa yang ada di dalam setiap kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di luar setiap kita. Karena apa? Karena kita bisa menguasai diri kita, dan kita bisa menjadi tenang, dan kita fokus untuk berdoa, menyembah Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kita sedang dikejar deadline untuk bayar kontrakan, kita sedang dikejar oleh yang namanya kita harus bisa makan besok. Gimana nih caranya? Mungkin saat ini kita sedang membutuhkan sesuatu yang kita dikejar oleh deadline, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita fokus, kita nggak terganggu dengan keadaan-keadaan yang mungkin itu mendesak setiap kita. Tapi kita arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang menolong setiap kita. Jadilah tenang. Sekali lagi, biar pikiran kita tetap tenang. Jangan pikiran kita mengembara ke sana kemari. Kita harus taklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita harus taklukkan pikiran setiap kita yang membawa setiap pikiran ini mengembara kemana-mana sehingga kita takut. Tapi biar pikiran kita diperbaharui dari sehari ke sehari di dalam firman Tuhan, sehingga kita menjadi tenang. Apapun keadaan yang saudara dan saya alami hari-hari ini, mungkin sulit buat setiap kita. Kita ada di titik terendah setiap kita. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, ketika saudara dan saya hanya mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Walaupun Tuhan saat ini rasanya belum menolong setiap kita, tapi tetaplah percaya, Dia bukan Allah yang kurang panjang telinganya untuk mendengar setiap kita. Dia Allah yang menolong setiap kita, karena sesungguhnya Tuhan mau melihat hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengandalkan Dia? Apakah sungguh-sungguh kita berharap hanya kepadanya? Ketika setiap kita menguasai diri kita dan kita tetap tenang untuk kita berdoa kepada Tuhan, maka saya percaya ketika setiap kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini dikuatkan setiap kita, jiwa kita yang lemah dikuatkan, dan setiap kita bangkit berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan jelas, kuasai diri kita dan jadilah tenang, supaya setiap kita bisa berdoa, supaya setiap kita bisa fokus kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita ke distract dengan keadaan-keadaan setiap kita. Jangan sampai fokus kita kepada Tuhan terhalang oleh situasi dan desakan-desakan yang mendesak setiap kita, atau kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan setiap kita. Biarlah kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya firman Tuhan jelas, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, cinta-Mu ya Tuhan Yesus, yang selalu berjalan menemani setiap kami. Tuhan, kami mau menguasai diri kami dan menjadi tenang. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dapat berdoa, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, supaya kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, dari manakah datang pertolongan kami? Tetapi dari Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, biar melalui pertolongan hari ini kami disadarkan, kami diingatkan ya Tuhan, untuk setiap kami tetap tenang di dalam Tuhan, tetap tenang
di dalam Tuhan. Walaupun keadaan luar kami bergejolak, tapi kedalaman kami tetap tenang karena ada Yesus yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami tetap fokus terkoneksi kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kalau teman-temanku saat ini yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, Tuhan selamatkan mereka, masuk ke dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, di mana mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.